Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antonio Saputra, SPD, Guru Matematika SMA 17 Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Pembelajaran Matematika dengan Metode PDKT. Pembelajaran diferensiasi memakai platform teknologi. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video berikut ini. Setiap siswa yang ada di kelas kita memiliki keberagaman yang berbeda. Mereka memiliki berbagai perbedaan dalam banyak hal, mulai dari kesiapan dalam belajar, minat belajar, maupun gaya belajarnya masing-masing. Ini berarti bahwa mereka memiliki kebutuhan yang berbeda di dalam belajar. Pembelajaran di dalam kelas masih banyak berpusat pada guru dan minim dengan aktivitas siswa, sehingga ini menjadi monoton dan membosankan, hingga berdampak pada siswa yang tertidur di dalam kelas. Ini perlu penanganan lebih lanjut lagi. Itulah alasannya kenapa saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan tes asesmen diagnosis awal yang berguna untuk memetakan kesiapan belajar siswa. Dalam asesmen ini, saya menggunakan Google Form dan dilaksanakan di luar jam PPM. Seiring dengan itu, saya juga melakukan tes gaya belajar dengan menggunakan asesmen yang direkomendasikan dari guru BK. Adapun hasil dari tes asesmen diagnosis awal adalah diperoleh 10 orang belum paham, 15 orang paham, dan 8 orang sudah sangat paham. Dan untuk hasil tes gaya belajar diperoleh 15 orang memiliki gaya visual, 11 orang memiliki gaya auditorik, dan 8 orang memiliki gaya kinestetik. Ini akan menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran diferensiasi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal pembelajaran kita mengucapkan salam, kemudian berdoa, dan juga menyusun kesepakatan kelas bersama siswa agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Kemudian izin keluar. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anda semua nanti mampu menentukan sebuah peluang menjemuk dari suatu kejadian dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Diferensiasi proses yang saya lakukan adalah yang pertama dalam bentuk klasikal, di mana saya akan memberikan pertanyaan pemantik melalui PowerPoint yang saya tampilkan di depan, sehingga memberikan rasa ingin tahu kepada siswa. Atau menjadi lebih besar. Jadi sini ada kejadiannya itu, pertama ada seseorang yang terkena flu, kemudian kedua orang yang terinfeksi. Itu artinya kejadiannya ada lebih dari satu. Jadi peluang yang akan terjangkit itu akan lebih besar. Yang kedua, siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil tes diagnosis awal dan tes gaya belajar mereka. Siswa dikelompokkan dalam 6 kelompok. Setiap kelompok akan mengerjakan LKPD yang dibagikan. Mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya berdasarkan produk yang mereka pilih. Dalam diskusi kelompok, mereka boleh menggunakan berbagai macam sumber belajar, bisa melalui membaca buku, dan juga bisa melalui video YouTube ataupun dengan sumber yang berasal dari internet. Ini adalah salah satu bentuk diferensiasi konten yang mereka kerjakan di dalam kelompok. Selama diskusi kelompok berlangsung, guru melakukan pemantauan dan juga melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok yang mungkin masih belum memahami apa yang mereka kerjakan. Pada tiap-tiap kelompok akan menghasilkan produk hasil diskusi kelompok yang berbeda. Salah satunya mereka nanti akan membuat dalam bentuk poster
atau Canva, atau juga mereka akan membuat dalam bentuk video. Ini adalah salah satu bentuk diferensiasi produk yang mereka hasilkan dalam diskusi kelompok mereka. Ini juga membuat variasi dalam menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum teman-teman, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Untuk video, mereka dapat mengeditnya dengan aplikasi CapCut atau sejenisnya sehingga dapat memudahkan mereka dalam mengedit video yang mereka buat di masing-masing kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Kezia Dia Selanjutnya Putri. mereka Saya akan perwakilan dari mempresentasikan kelompok hasil 2 diskusi akan mereka di menjelaskan depan hasil kelas diskusi sesuai kami. dengan permasalahan yang diberikan setiap Baiklah, kelompoknya kami sesuai dengan menjelaskan produk tentang yang mereka hasilkan. Jumlah sebuah dadu dilempar 2 kali dan mata dadu dijumlahkan. Tentukan A peluang jumlah mata dadu yang muncul. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang A. Siswa tersebut menyukai matematika atau bahasa Inggris? Login ke sini. Setelah melakukan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah mereka pelajari, saya melakukan permainan dengan menggunakan quizzes. Di sini juga masing-masing kelompok akan mengadukan pemahaman mereka sejauh mana mereka memahami materi yang telah mereka pelajari. Dengan mendengar kuisis ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa lebih aktif dan proaktif untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan dalam kuisis. Oke, baik anak-anak, Berikutnya kita adalah tadi sudah kegiatan melaksanakan refleksi kuisis. dari kegiatan yang Mudah-mudahan telah itu dilakukan oleh salah siswa satu bentuk selama pembelajaran. peningkatan Di sini pemahaman dimulai kalian dengan terhadap meminta peluang umpan balik majemuk, dari peserta dan kita didik berada pada terlebih akhir dahulu. pertemuan kita. Sebelum kita Mungkin saya akan menyimpulkan atas kegiatan kita pada hari ini, yaitu mengenai materi kita, yaitu tentang peluang majemuk. Nah, karena kegiatan hari ini saya lebih mengerti dan paham mengenai materi kita, yaitu peluang majemuk, dan saya sangat senang dalam mempelajari materi pada kali ini. Sangat banyak variasi dalam menjelaskannya. Jadi dari kegiatan kita nih, dari pagi sampai sekarang itu saya mendapatkan beberapa seperti bagaimana pemahaman saya dalam kegiatan peluang majemuk. Terus dalam penyampaian materi pun nggak terlalu kaku gitu. Jadi kita juga ada main-mainnya seperti main quizzes. Bahkan kita di challenge untuk membuat poster ataupun membuat video. Mungkin itu saja bagi saya. Karena tidak tersampaikan secara langsung untuk semua siswa menyampaikan refleksinya, maka difasilitasi untuk menyampaikan refleksinya melalui aplikasi Padlet yang dikirimkan melalui WA Group. Masing-masing peserta didik menyampaikan hal yang mereka rasakan selama mereka mengalami pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Baik Ananda, terima kasih sudah mengikuti rangkaian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa meningkatkan pemahaman Ananda terkait dengan konsep peluang, terutama peluang majemuk. Dan mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya akan kita perbaiki lagi dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Praktek baik yang telah saya lakukan saya diseminasikan di kelompok belajar sekolah yaitu pada tanggal 11 Oktober 2024 dan alhamdulillah mendapat respon yang positif dan rekan-rekan guru banyak ingin mencoba di dalam kelas. Kemudian juga saya diseminasikan di kelompok belajar mata pelajaran matematika kabupaten yang saya laksanakan pada tanggal 12 Oktober 2024 dan alhamdulillah juga mendapatkan respon positif dan menjadi inspirasi bagi mereka untuk melaksanakannya di dalam kelas. Dari pengalaman belajar matematika kemarin sangat menyenangkan karena kita bisa membuat poster, video, dan juga bermain game seperti quizzes yang tentunya sangat menyenangkan. Ya, mengikuti diseminasi praktek baik pembelajaran berdiferensiasi tadi menginspirasi saya untuk lebih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di lokal yang saya ampu. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Antonio yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di hadapan guru-guru SMA 1 7 Kota Sungai Sare. Semoga apa yang dibuat oleh Pak Anton ini menginspirasi semua guru-guru dan bisa diterapkan di dalam pembelajaran sehari-hari
di SMA 1 Tujuh Koto Sungai.